Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita beberapa kenikmatan dan anugerah kenikmatan yang begitu melimpah. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita ini, kita bisa gunakan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala dari juz amma surat Al-Alaq. Insyaallah kita akan bahas ayat 1 sampai ayat kelima dulu. Karena ini adalah ayat yang turun pertama kali sekaligus penobatan Rasul Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah, bismi, dengan nama, rabbika, Rabbmu, alladzi, yang, khalaqa, telah menciptakan, khalaqa, telah menciptakan, al-insana, manusia, min, dari, alaq, segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbuka, dan Rabbmu, al-akram, yang maha mulia, alladzi, yang, allama, mengajarkan, bil qalam, dengan pena. Allama,
telah mengajarkan al-insana manusia ma apa-apa yang lam ya'lam dia tidak ketahui. Ya, tafadhal. Surat Al-Alaq. Surat ini adalah surat Makkiyah tanpa khilaf. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli mufassir. Semuanya sepakat bahwasanya Al-Alaq ini termasuk surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum hijrah, Makkiyah, dan termasuk surat yang pertama kali turun. Dan nama surat ini pertama dinamakan dengan surat Al-Alaq, diambil dari ayat pertama. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Ada juga yang memberi nama surat ini adalah surat Iqra. Ada juga yang memberi nama surat Al-Qalam. Ya. Diambil dari ayat keempat, alladzi 'allama bil qalam. Tapi kalau dinamakan surat Al-Qalam nanti sama dengan Nun wal Qalam. Wa ma yasturun. Nah, Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu namanya surat Al-Qalam. Sehingga kalau dikasih nama Al-Qalam takut ketukar dengan surat yang lain. Maka yang lebih populer di sini dinamakan surat Al-Alaq. Ada juga yang menamakan surat Iqra. Kemudian surat Al-Alaq ini adalah surat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas, awwalu ma nuzila minal Qur'an iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu pula diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Asy'ari, qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq awwal surati unzilat ala Muhammad. Adalah surat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari hadis diriwayatkan oleh Aisyah, wa fihi faja'ahul haq wa huwa fi gharin hira'in. Maka datang kebenaran, hak, bukti yang nyata, kebenaran, wa huwa fi ghari hira'in. Sedangkan saat itu Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Dan yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah wahyu. Dan wahyu yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Faqala lahu iqra. Kemudian setelah itu Aisyah melanjutkan iqra sampai selesai ayat itu. Tapi yang diturunkan itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Jadi dipisahkan, ayat 1 sampai ayat ke-5 itu turun pertama. Baru berikutnya nanti dilanjutkan dengan ayat ke-6 sampai ayat ke-19. Dan pembicaranya juga agak berbeda. Makanya tartib Al-Quran, tartib surat itu adalah ijtihadi. Tapi kalau tartibul ayah itu tauqifi. Jadi penentuan ayat ini sudah ditentukan oleh malaikat Jibril berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, sekaligus juga disuruh untuk diletakkan di ayat ini. Ini lanjutan ayat ini. Maka tartib ayat itu adalah tauqifi.
Artinya tauqifi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh merubah-rubah urutan ayat. Adapun tartibus surah, urutan surat itu bukan tauqifi, ijtihad. Ijtihad para ulama. Makanya kalau kita lihat tartib surat yang harusnya berdasarkan pertama kali turun, harusnya surat Al-Alaq dulu. Surat Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, kemudian Al-Mudaththir, kemudian Al-Muzammil. Baru kemudian surat Al-Fatihah. Tapi di sini kita lihat di dalam Al-Quran yang pertama kali adalah surat Al-Fatihah. Karena tentunya berdasarkan ijtihad para ulama, dan biasanya ulama itu beristihad meletakkan Al-Fatihah yang pertama sampai kemudian berurutan surat-surat berikutnya itu disesuaikan dengan munasabahnya. Jadi surat ini cocok diletakkan setelah surat ini karena ada munasabahnya, ada hubungannya, ada keterkaitannya. Seperti surat Al-Alaq kemudian Al-Qadar. Karena Al-Alaq itu berkaitan dengan surat yang pertama kali turun, ayat yang pertama kali turun, dan ada perintah membaca. Sedangkan Al-Qadar berkaitan dengan Al-Quran. Maka semuanya oleh sebagian ahli mufassir, dia berusaha untuk meletakkan satu surat dengan surat yang lain secara tertib, itu sesuai dengan keterkaitannya atau munasabahnya, kesesuaian temanya. Surat ini adalah surat Makkiyah dan surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa'athar an jama'ati minas sahabah wa qad dhahaba al-jumhur, dan juga riwayat dari perkumpulan sahabat, hampir semua sahabat dan jumhur juga berpendapat bahwasanya illa anna hadhihi surah awwalu ma nazala minal Qur'an, bahwasanya surat ini adalah surat yang pertama kali itu turun. Dan surat Al-Alaq ini adalah surat yang mengawali sekaligus menobatkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi. Ada yang mengatakan ayat yang menobatkan Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi itu ada surat Al-Alaq. Adapun penobatan Nabi Muhammad menjadi seorang rasul itu surat Al-Mudaththir. Karena di sana ada perintah untuk mengajak. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Kalau Iqra hanya untuk dirinya dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau surat Al-Alaq ini ada yang mengatakan tidak ada asbabun nuzulnya, tetapi ada kisah diturunkannya ayat ini. Jadi di kisah diturunkannya ayat ini, awalnya ketika Rasulullah SAW sudah menginjak dewasa, umurnya sudah mendekati umur 40 tahun, menyaksikan keadaan kaumnya yang jauh dari akhlak yang mulia, jauh dari kebaikan, selalu berbuat kemaksiatan, selalu menyembah patung, mabuk-mabukan, berjudi dan yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala ketika belum menjadi nabi masih dilindungi oleh Allah, tidak melakukan perbuatan maksiat, gak bisa melakukan perbuatan maksiat. Bahkan dalam riwayat ketika itu mau nonton dibuat ngantuk, pokoknya tidak bisa berbuat maksiat, dan suka melakukan perbuatan-perbuatan baik, suka menyambung silaturahmi dan yang lainnya. Ketika melihat keadaan lingkungannya, keadaan masyarakat yang suka berbuat maksiat, maka Rasulullah SAW merenung, kenapa nih masyarakat ini suka berbuat maksiat? Kenapa mereka menyembah patung? Apa keistimewaan dari patung itu? Apakah layak patung itu menjadi Tuhan? Ya. Nabi Muhammad tidak mau menyembah patung. Sedangkan saat itu semua masyarakat melakukan penyembahan patung, melakukan perbuatan seperti itu. Tapi Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi, sehingga tidak mau melakukan perbuatan rendah seperti itu. Sampai Rasulullah SAW berpikir, sebenarnya siapa Rabb kita, Rabb saya ini, Rabb seluruh manusia ini, siapa Tuhan manusia ini? Berpikir, kemudian setiap tidur diawali ketika tidur ini dengan mimpi. Jadi wahyu yang pertama itu adalah berupa mimpi. Jadi di saat Rasulullah SAW umurnya mendekati 40, Rasulullah SAW selalu mimpi.
Mimpinya adalah mimpi, di dalam mimpi itu dia melihat sesuatu yang sangat jelas sekali seperti falak subuh. Ya, seperti falak subuh atau seperti cahaya fajar di waktu subuh. Jelas sekali. Keesokan harinya sama, mimpi seperti itu. Terus menerus dia mimpi seperti itu. Maka yang pertama kali adalah ru'ya shadiq, mimpi yang benar. Atau ru'yal haq, mimpi yang benar. Setelah Rasulullah SAW melihat mimpi itu berkali-kali, kemudian Rasulullah SAW berkeinginan untuk menyendiri. Maka kemudian di bulan Ramadan Rasulullah SAW mulai menyendiri di Gua Hira. Pergi ke Gua Hira untuk tahannus, untuk menyendiri. Jadi senang menyendiri. Maka berangkat ke Gua Hira, kemudian menyendiri di sana. Ya. Setelah menyendiri sambil membawa perbekalan, naik ke Gua Hira. Di sana dia menyendiri. Kemudian kalau sudah habis perbekalannya, pulang lagi ke rumahnya, minta lagi perbekalan, balik lagi ke Gua Hira. Terus seperti itu. Ya, untuk menyendiri, untuk menenangkan diri, bertafakur. Nah, di saat Rasulullah SAW menyendiri dan bertafakur di Gua Hira itu, kemudian muncullah malaikat Jibril. Ada yang mengatakan pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan turunlah Jibril, kemudian menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama kata malaikat Jibril, Iqra. Kemudian kata Rasulullah SAW, ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Karena Rasulullah SAW adalah ummi, tidak bisa baca. Kemudian kata malaikat lagi diulangi, Iqra. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ma ana biqari. Jadi kalimat ma ana biqari itu kalimat sopan, ya. Bahasa indah, bahasa sopan, bahasa sastra, bahasa indah. Bukan la aqra, la astati' qiraah, tapi langsung ma ana biqari. Kemudian malaikat mendekap Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW merasa kepayahan. Kemudian malaikat berkata lagi, Iqra. Rasul masih menjawab, ma ana biqari. Kemudian didekap lagi sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Sebagaimana diriwayatkan oleh an Abdullah bin Syada'id qala, ata Jibril Muhammadan faqala. Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu berkata, ya Muhammad Iqra, wahai Muhammad bacalah. Faqal, kemudian Nabi Muhammad berkata, wa ma aqra, atau ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Fadammahu thumma qal, lalu malaikat Jibril itu mendekap Rasulullah SAW, memeluknya. Lalu ia berkata, ya Muhammad Iqra, wahai Muhammad bacalah. Qala, ia berkata, wa ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Qala, sampai 3 kali, kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hatta balagha, sampai ke ayat ma lam ya'lam. Ini diriwayatkan oleh, disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim fi sahihain wa ghairihima min al hadits Aisyah. Begitu pula ada hadis lain diriwayatkan oleh Aisyah. Faja'ahul malak, lalu datanglah malaikat. Faqala, lalu berkata, Iqra, bacalah. Faqala, lalu ia berkata, qultu ma ana biqari, aku berkata aku tidak bisa baca. Qala fa akhadhani faghattani, lalu dia mengambil saya dan mendekap saya. Hatta balagha minil juhda, hatta balagha mini juhdu, sampai ke saya, kata Rasulullah SAW, kelelahan. Summa arsalani faqal, lalu kemudian melepaskan dekapan itu dan berkata lagi, Iqra, bacalah. Fakultu, lalu aku terus mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Faghattani thaniya hatta balagha minni juhdu. Kemudian malaikat juga mendekap saya yang kedua kalinya sampai saya pun merasa kelelahan. Kemudian summa arsalani, lalu melepaskannya, lalu berkata, Iqra, bacalah. Fakultu, lalu aku berkata lagi, ma ana biqari,
saya tidak bisa baca. Faqadani faqatani thalithah. Lalu malaikat itu mengambil saya dan memeluk lagi atau mendekap lagi 3 kali, yang ketiga kalinya. Hatta balagha minil juhud, sampai saya merasa kelelahan. Ya. Faqala, lalu kemudian setelah mendekap 3 kali, malaikat berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Inilah kisah diturunkannya surat Al-Alaq. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama ini, dan saat itu Rasulullah SAW ketakutan karena dijumpai oleh makhluk yang belum pernah dia kenal. Padahal dia berada sendirian di Gua Hira dan memanggil namanya, sudah tahu namanya, sudah tahu nama Nabi Muhammad SAW, sehingga ketakutan juga. Ya, belum bisa baca, disuruh baca oleh orang yang tidak dikenal. Ya, dan Rasulullah SAW ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ini tidak bisa membaca, sengaja, tentunya atas hikmah Allah, sengaja Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tidak bisa baca, supaya tidak ada yang menuduh bahwasanya Al-Quran buatan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad gak bisa baca dan juga gak bisa menulis, ummi. Kemudian setelah itu, dalam riwayat berikutnya, setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu, kemudian Rasulullah SAW ketakutan. Ya, ketakutan dan kedinginan, sehingga kemudian segera pulang ke rumahnya, ke rumah istrinya, yaitu Khadijah. Sudah sampai di rumah istrinya Khadijah, kemudian minta kepada istrinya untuk diselimuti. Jamiluni jamuli, tolong selimuti saya, tolong selimuti saya. Kemudian oleh istrinya yang tercinta, istrinya yang salihah, menyelimuti Rasulullah SAW. Kemudian istrinya bertanya, wahai suamiku, apa gerangan yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, saya takut ada sesuatu yang jelek yang menimpa saya. Ketakutan karena peristiwa ini baru ya saya temukan, dan ini aneh sekali. Saya takut mendapatkan sesuatu yang jelek, menimpakan sesuatu yang jelek kepada saya. Kemudian kata Siti Khadijah, seorang istri yang solehah itu selalu meringankan beban suaminya. Dia mengatakan, tidak mungkin, kamu tidak akan mendapatkan sesuatu yang jelek. Karena kamu ini orang yang suka berbuat baik, suka menyambung silaturahmi, ya, suka sedekah, suka meringankan beban orang lain, suka berbuat jujur, dan suka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang ridho orang lain. Maka ini semuanya tidak mungkin menyebabkan kamu akan mendapatkan kejelekan atau kesengsaraan. Pasti kamu akan mendapatkan kebaikan. Maka Siti Khadijah ini meringankan beban yang dihadapi, yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk berjumpa pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal. Saat itu ada, ya, di saat semua Quraisy ini penuh dengan, semua kafir Quraisy, ya, itu musyrik semuanya, menyembah patung, ada beberapa orang yang masih menggunakan, masih menyembah agama yang benar, masih memiliki agama yang benar, ya, masih mempelajari dan memiliki agama yang murni. Saat itu adalah dia masih memegang kitab Injil asli, namanya Waraqah bin Naufal, agamanya Nasrani, dan saat itu agama Nasrani masih murni. Sebelum diturunkan Nabi Muhammad, maka agama yang resmi dan murni itu adalah Nasrani, yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diajaklah Nabi Muhammad oleh Siti Khadijah ke pamannya Waraqah bin Naufal. Kemudian kata Siti Khadijah kepada pamannya, wahai paman, tolong berikanlah berita yang baik kepada suamiku ini, ya, anak pamanmu ini, ya, anak dari saudara ayah kamu ini. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan berita itu, kisah itu kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian kata Waraqah bin Naufal, itu adalah namus. Namus itu malaikat Jibril, ya, yang pernah datang kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Injil, kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka juga kamu juga adalah salah satu yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, mungkin saja nabi terakhir.
Kemudian kata Waraqah bin Naufal, kalau saja saya diberikan umur yang panjang dan saya menyaksikan kamu diusir oleh rakyatmu, oleh umatmu, saya akan membelanya sampai titik darah penghabisan, katanya. Rasul kaget, benarkah umatku, rakyat di sini, masyarakat di sini akan mengusir saya? Kata Waraqah, iya. Tidak ada orang yang membawa ajaran seperti ini kecuali akan diusir oleh umatnya. Tetapi saat itu Waraqah bin Naufal umurnya tidak panjang. Maka setelah turun wahyu ini, beberapa hari berikutnya adalah Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Sehingga Waraqah bin Naufal walaupun tidak mengucapkan syahadat, tetapi sudah dianggap berada pada agama yang murni, agama tauhid. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW tidak mendapatkan wahyu lagi. Jadi wahyu sempat terhenti. Saat itu Rasulullah SAW sudah mulai kangen dengan wahyu itu, tapi tidak kunjung wahyu tiba. Ya. Sehingga ketika menunggu 7 hari atau beberapa hari tidak turun wahyu, sampai Rasulullah SAW dalam riwayat itu pergi ke sebuah gunung. Pergi ke gunung, ke tempat yang tinggi, dan ingin melemparkan tubuhnya, ingin loncat, ya. Karena merasa ditinggalkan, ada yang meninggalkan. Ketika mau loncat, tiba-tiba ada suara dari langit yang mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah seorang Rasul. Engkau benar-benar akan diangkat menjadi seorang Rasul. Maka setelah itu tenanglah jiwa Rasulullah SAW dan kembali lagi ke rumahnya. Menunggu lagi wahyu belum tiba datang. Akhirnya Nabi Muhammad mulai galau lagi. Pergi lagi ke gunung yang tinggi dan mau meloncat, ya, melemparkan dirinya. Tiba-tiba ada suara lagi dari malaikat. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau ada seorang nabi. Engkau pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad mulai tenang, sampai kemudian ketika pulang ada suara memanggil Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menoleh, tiba-tiba di sana ada malaikat Jibril menampakkan dirinya yang besar, ya, sayapnya itu terbentang dari barat ke timur. Maka Nabi Muhammad ketakutan dan kemudian lari menuju rumahnya dan minta diselimuti. Kemudian turunlah ayat berikutnya, ya ayyuhal mudaththir, dan seterusnya. Inilah kisah kurang lebih dari diturunkannya surat Al-Alaq. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang pertama atau ayat yang pertama atau wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Sengaja tidak panjang-panjang. Yang pertama cukup 5 saja. Karena saat itu tentunya ayat ini pertama adalah sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad. Dan juga sebagai pembukaan kepada Nabi Muhammad untuk memikirkan siapa dirinya dan siapa sang pencipta. Maka cukup dengan kalimat yang singkat ini ditelaah sampai bisa memahami semuanya. Maka ini juga menunjukkan, memberikan pelajaran kepada kita, kalau belajar harus sedikit-sedikit. Bahkan para sahabat itu kalau baca Quran tidak panjang-panjang. Ada yang mengatakan baca Qurannya cuma 1 ayat, kemudian ditelaah tafsirnya, dipelajari kandungannya, setelah itu kemudian diamalkan. Baru kemudian pindah ke ayat-ayat berikutnya. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala pertama menurunkan 5 ayat saja. Tidak langsung menurunkan surat Al-Baqarah semuanya. Karena ini juga menunjukkan bahwasanya manusia ini lemah, akalnya terbatas, ya. Maka perlu tahapan di dalam menyampaikan wahyu. Ini juga adalah salah satu pelajaran dari Allah kepada manusia. Cara mendidik itu harus dengan pelan-pelan, supaya otak manusia ini sudah siap, ya, menerima wahyu yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Maka surat-surat yang turun di Mekah itu selalu pendek-pendek, dan biasanya bahasanya indah-indah. Pendek-pendek supaya apa? Sengaja. Kalau panjang-panjang nanti hatinya akan menolak, gak akan tertarik untuk membacanya. Maka caranya adalah membuat orang itu tertarik dulu, ya. Perhatian dulu kepada ayat Al-Quran ini, ya. Kemudian kalau kita cermati ayat ini penuh dengan sastra, ya. Awalnya khalaqa, kemudian alaq, ini ada jinas, ya. Akhir kalimatnya khalaq dan alaq, jinas, diakhiri dengan qaf dan qaf. Kemudian akram, qalam, ya'lam, diakhiri oleh mim dan mim. Jadi bahasanya indah sekali. Maka pertama kali orang ahli syair mendengar kata-kata ini, dia juga kaget.
ini bukan perkataan manusia biasa. Sastranya tinggi sekali. Ya. Sampai ahli syair pun susah untuk meniru perkataan yang seperti ini. Diawali dengan kalimat Iqra, bacalah. Merupakan sebuah perintah. Bacalah. Bismi rabbika, dengan nama Rabb. Di sini kalau kalimat Iqra, bacalah. Iqra ini adalah fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Harusnya ada maf'ul bihnya, tapi di sini tidak ada maf'ul bihnya. Harusnya ada objeknya, tapi tidak ada objeknya. Ya. Harusnya Iqra, bacalah apa yang dibaca. Maka perintah baca berkaitan juga dengan perintah yang dibaca. Harus ada yang dibaca. Ya. Iqra, misalnya apa? Iqra Al-Quran atau Iqra yang lain. Tetapi di sini tidak menyebutkan maf'ul bihnya. Hanya menyebutkan Iqra, bacalah. Menyebutkan perintah Iqra, perintah baca kepada manusia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak menyebutkan apa yang dibaca. Harusnya Iqra, kalimat Iqra yaqtadil makruh, ya. Menuntut ada yang dibaca. Menuntut maf'ul bihnya. Tetapi di sini tidak ada. Maka ini juga menunjukkan pertama adalah wajibnya kita membaca. Ketika tidak disebutkan maf'ul bihnya, menunjukkan umum. Ya, artinya bisa jadi bacalah apa yang Allah wahyukan kepada kamu. Bacalah apa yang Allah akan turunkan kepada kamu. Bacalah dengan lisanmu, dengan akalmu, ya, dan dengan anggota badanmu. Suruh berbaca, suruh menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu untuk membaca. Jadi kalimat baca itu pada hakikatnya bukan hanya dengan lisan. Bisa juga dengan mata, bisa juga dengan yang lainnya. Ya. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan Iqra di sini isma, dengarkanlah nama Rabb. Ya. Bacalah Bismi Rabbika, dengan nama. Bi di sini, dengan di sini adalah isti'anah, sebagai pertolongan, bantuan. Makanya ketika malaikat Jibril pertama menyuruh untuk baca, Iqra, bacalah. Rasul langsung menjawab, ma'ana biqari. Saya gak bisa baca. Iqra, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Diulang-ulang 3 kali dan Rasul tetap menjawab dengan kalimat ma'ana biqari. Saya tidak bisa, saya tidak bisa. Baru setelah dilanjutkan berikutnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana, baru setelah itu Rasul bisa mengikutinya. Ya. Artinya juga ketika kita membaca harus dibantu dengan membawa nama Allah, mengagungkan nama Allah. Iqra bismi rabbika, bacalah, bacalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Gunakanlah pikiran kalian untuk membaca tanda-tanda kekuasaan Allah. Bacalah diri kamu, bacalah sang pencipta kamu, Allah. Bacalah semua yang ada di sekitar ini. Karena sesungguhnya ayat-ayat Allah itu ada 2. Ada ayat kauniyah yang bisa dibaca langsung oleh lisan kita. Ada juga ayat qauliyah dan kauniyah. Qauliyah berarti yang bisa dibaca berupa Al-Quran, dan kauniyah alam. Itu semuanya adalah ayat. Makanya dinamakan ayat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan juga Allah juga menciptakan langit dan bumi. Ya. Ayatun liulil albab, adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat. Jadi terjadinya pergantian siang dan malam, adanya langit dan bumi, ini semuanya adalah ayat Allah. Ayat Allah. Makanya adanya corona juga bagian dari ayat Allah, menyuruh kita untuk berpikir dan bertadabbur. Adanya gempa itu adalah ayat Allah. Artinya ayat adalah tanda kekuasaan Allah. Ayat itu secara bahasanya tanda. Tanda bahwasanya akan kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Maka tanda kekuasaan Allah itu ada berupa ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran itu kalamullah, mukjizat Allah, tandanya Allah yang mengatur semuanya. Dan juga ada yang langsung bisa disaksikan berupa alam raya.
Maka disebutkan tadi bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu adalah tanda kuasa Allah. Karena dengan adanya langit dan adanya bumi menunjukkan adanya yang menciptakan. Maka orang yang berakal akan langsung memahami adanya sesuatu menunjukkan adanya yang menciptakan sesuatu itu. Ya. Makanya dalam ilmu bahasa Arab, fiil itu pasti ada fa'ilnya. Ya. Gak mungkin fiil tanpa ada fa'il, mustahil. Ya. Ya. Fiil itu pasti ada fa'il. Pekerjaan itu pasti ada yang mengerjakan. Adanya pekerjaan pasti ada yang mengerjakan. Maka kalau yang belajar nahwu itu khalaqa, artinya dia telah menciptakan. Bukan langsung telah menciptakan, tapi ada fa'ilnya, dia. Khalaqtu, aku telah menciptakan. Pasti setiap fi'il pasti disandingkan dengan fa'ilnya, disertai dengan fa'ilnya. Artinya adanya langit dan bumi menunjukkan adanya yang menciptakannya. Begitu besarnya bumi, begitu luasnya langit, dan langit bisa berdiri tegak tanpa pasak. Berarti kebesaran langit dan kebesaran bumi ini tanda akan yang menciptakannya lebih besar. Bahkan kata Allah, silahkan cermati langit dan bumi. Adakah catatnya? Kalau tidak ada, berarti yang menciptakannya sungguh luar biasa. Kalau kita melihat ada laptop dengan spek yang bagus, ya, fitur yang bagus, menarik, sungguh luar biasa, menakjubkan. Kadang juga orang tidak memperhatikan bahwasanya orang yang menciptakannya itu sangat luar biasa, bisa membuat seperti itu. Hanya kagum dengan laptopnya saja, tidak kagum dengan yang menciptakannya. Maka orang yang berpikir, dia mengatakan ketika ada langit dan bumi yang begitu kokoh dan kekar dan luas ini, menunjukkan juga Allah yang menciptakannya maha kuasa. Oleh karena itu, Iqra, bacalah. Maka kalimat Iqra, bacalah, menyuruh Nabi Muhammad dan juga manusia umumnya, umatnya. Perintah kepada Nabi Muhammad sekaligus perintah kepada umatnya. Perwakilan kepada Nabi Muhammad. Mengawali wahyu ini dengan kalimat Iqra, bacalah, artinya menyuruh Nabi Muhammad untuk berilmu. Ya, karena ilmu adalah sumber kemuliaan, sumber kebaikan. Dengan ilmu dia akan mengetahui segalanya, dan ilmu juga sumber kemuliaan. Makanya Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyuruh malaikat untuk sujud kepadanya karena ilmunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi karena diberikan ilmu. Oleh karena itu, pintu untuk mendapatkan ilmu adalah dengan baca. Oleh karena itu, Islam mewajibkan menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wajib, ya, menuntut ilmu itu wajib. Enggak ada kalimat menuntut ilmu sunnah, enggak ada. Tapi yang ada dalam menuntut ilmu itu wajib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memotivasi, memberikan semangat dari beberapa hadis, menganjurkan manusia untuk menuntut ilmu dan memberikan hadiah pahala yang begitu melimpah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, ya, sahallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalannya menuju surga. Orang yang menuntut ilmu diberikan surga. Ilmu manfaatnya untuk dia sendiri, terus Allah sajikan surga bagi orang yang menuntut ilmu. Pahalanya banyak. Ya. Kemudian juga, wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa najrat ahimus sakinah. Barang siapa yang berkumpul di sebuah rumah Allah untuk mempelajari Al-Quran, maka pastilah malaikat akan membentangkan sayapnya. Allah akan menurunkan ketenangan pada dirinya dan Allah akan melimpahkan rahmat kepadanya. Jadi banyak sekali pahala-pahala yang akan didapati bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian kata Allah, man arada dunya falaihi bil ilm. Barang siapa yang mengharapkan dunia, maka hendaklah berilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Kalau ingin menguasai dunia, hendaklah berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan menguasai akhirat, maka hendaklah berilmu. Makanya ada orang yang ahli matematika karena ilmunya. Ada yang bisa menciptakan helikopter, menciptakan yang itu karena ilmunya. Akhirnya dengan ilmu itu manusia menjadi mulia, dan itu diperintahkan oleh Allah. Jadi Allah mengatakan boleh, dan sesungguhnya harusnya setelah dia bisa menguasai semuanya, harusnya dia mengaitkan itu semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iqra bismi rabbika, dengan nama
dengan bantuan nama Rabbmu. Ismu itu kalimat asalnya, ismu itu simmah yang ada tanda. Karena nama itu artinya sebagai pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada juga ismu itu dari kata summu, memuliakan, meninggikan. Karena yang punya nama itu menjadi tinggi. Sesuatu yang punya nama berarti tinggi. Dan di sini ayat ini tidak menyebutkan bismillah, tapi iqra bismi rabbika. Tidak bismillah. Pertama, ini menunjukkan akan Sang Pencipta. Karena saat itu baru permulaan wahyu, ya belum tahu semuanya Allah, maka dikasih tahu, dikenalkan dulu Rabbnya, Rabb kamu. Dan kalimat Rabb itu maknanya luas, yang memiliki kamu, yang menciptakan kamu, yang mendidik kamu, yang menguasai kamu, yang mengatur kamu. Artinya kalimat Rabb di sini menuntut makna keagungan Allah dan kehinaan kita. Jadi kalau kita bilang Tuhan, berarti kita mengagungkan Tuhan sekaligus merendahkan kita. Maka begitu pula ketika Allah mengatakan Rabb kamu, berarti mengagungkan Allah. Allah itu yang memiliki kamu, pemilik kamu. Bacalah dengan nama pemilik kamu, pencipta kamu, pengatur kamu, pendidik kamu. Langsung menyebutkan fungsi Allah. Karena belum mengetahui Allah, maka langsung digunakan, dibawa pemikirannya, pemahamannya bahwasanya Allah lah yang mengatur kamu. Bacalah dengan nama pemilik kamu, pencipta kamu, penguasa kamu, pengatur kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabb kamu, Tuhan kamu. Ya. Maka mengagungkan Allah sekaligus merendahkan manusia. Maka seharusnya dengan kalimat ini juga, maka kita mengetahui dua ilmu, mengetahui diri kita dan mengetahui Allah. Ma'rifatullah dan ma'rifatul insan. Mengetahui Allah dan mengetahui manusia. Oleh karena itu, kalau kita lihat sejarah, ya, saat itu muncul sahabat-sahabat yang kokoh akidahnya, baru mendapatkan satu wahyu. Karena mereka memahami maknanya. Kalimat Rabbika ini menunjukkan bahwasanya Allah yang Maha Kuasa, tidak ada lagi yang ditakuti kecuali Allah, dan dia adalah manusia itu makhluk yang rendah, hina. Maka tidak ada manusia yang berkuasa, yang paling berkuasa hanya Allah. Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan nama Rabb kamu, alladzi, yang siapa Rabb kamu itu? Khalaq, menciptakan. Maka di dalam ayat pertama ini, pertama kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Allah, yaitu Khalaq, menciptakan. Kenapa yang disebutkan di sini yang pertama kali? Di wahyu yang pertama menggunakan kalimat Khalaq, sifat Allah yang menciptakan. Karena ciri yang bisa disaksikan langsung oleh manusia saat itu adalah penciptaan. Manusia saat itu menyaksikan langsung akan adanya penciptaan. Adanya bumi, adanya langit, adanya dirinya, adanya hewan-hewan, adanya tumbuh-tumbuhan. Itu ada penciptaan. Dan semuanya, adanya itu semuanya pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah ngasih tahu. Yang menciptakan itu adalah Rabb kamu, Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di dalam wahyu yang pertama Allah menyebutkan alladzi khalaq. Walaupun sifat Allah banyak, ya. Bukan hanya menciptakan, memberi rizki, memberi kenikmatan dan yang lainnya, banyak sekali, ya. Mengatur dan sebagainya, menghidupkan dan mematikan. Tetapi di sini Allah menyebutkan satu lafaz saja yang bisa langsung dipahami oleh orang untuk menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yaitu yang menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan seluruh alam raya. Ya. Khalaqal insana, menciptakan manusia. Nah, apakah Allah hanya menciptakan manusia? Enggak, Allah menciptakan seluruh makhluknya. Kenapa di sini Allah hanya menyebutkan khalaqal insana, menciptakan manusia? Maka kalimat Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan manusia ini bukan berarti Allah hanya menciptakan manusia, tidak. Allah menciptakan seluruh makhluknya. Ya, menciptakan langit dan bumi, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan, menciptakan semuanya. Adapun lafaz khalaqal insana, menciptakan manusia, disebut manusia di sini tasyrifan, sebagai pengagungan kepada manusia, pemuliaan kepada manusia. Maka Allah menyebutkan sesuatu yang agung dulu, manusia. Karena pada hakikatnya manusia juga tahu Allah itu menciptakan seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Disebutkan manusia di sini sebagai tasyrif,
pengagungan dan pemuliaan. Khalaqal insana, Allah menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Jadi Allah menciptakan manusia ini dari segumpal darah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia saat itu bahwasanya kamu ini semuanya berawal dari segumpal darah. Alaq ini beda dengan dam ya. Kalau dam itu darah yang cair. Kalau alaq itu darah yang kental dan menggumpal. Darah kental menggumpal yang kecil darahnya. Itu namanya alaq. Dinamakan alaq artinya tergantung. Karena darah itu menempel dan menggantung di rahim. Itu namanya alaq. Ya. Khalaqal insana, Allah menciptakan manusia ini dari segumpal darah. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala ini di saat orang-orang belum mengetahui kedokteran. Dan Allah mengatakan ini. Dan kemudian setelah itu, setelah munculnya ilmu kedokteran, mereka mencermati ternyata apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini benar. Ya, bahwasanya manusia ini berawal dari segumpal darah. Bahkan dilengkapi lagi nanti di surat Al-Mu'minun. Inna khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa khalaqnal nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawna al-'idhama lahman, summa ansha'nahu khalqan akhar. Awalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dari saripati tanah. Kemudian saripati tanah ini dijadikan nutfah. Nutfah itu air mani. Lalu air mani ini dijadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah ini dijadikan segumpal daging. Nanti segumpal daging ini kemudian dijadikan tulang, lalu dibungkus oleh kulit. Nah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian dijadikan nutfah air mani. Awalnya manusia ini dari saripati tanah. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan saripati tanah yaitu manusia pertama Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Ya. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan saripati tanah itu karena pada hakikatnya manusia ini makan makanan yang berawal dari tanah, yang berasal dari tanah. Ya. Seperti tumbuh-tumbuhan berasal dari tanah. Kemudian hewan juga makan tumbuh-tumbuhan berasal dari tanah. Ya. Kemudian semua yang berasal dari tanah itu dimakan oleh manusia, kemudian diproduksi dan akhirnya menghasilkan mani, nutfah. Kemudian air mani itu pun ketika berhubungan maka masuk ke dalam rahim. Dari rahim ini kemudian dari air mani ini berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Alaqah. Kemudian dari segumpal darah berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging menjadi idhaman, tulang. Fakasawnal idhama lahman, lalu tulang ini dibungkus dengan kulit-kulit. Baru setelah itu membentuk manusia yang berbeda. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah dan maha sempurna penciptaannya. Bahkan disebutkan dalam hadis ya, bahwasanya perubahan dari nutfah ke darah dan darah ke daging, daging ke tulang, itu perubahannya seputar 40 hari. Ya, setiap harinya berubah 40 hari 40 hari. Dari air mani berubah menjadi darah itu 40 hari. Nah, pertama air mani, kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi darah. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi alaqah, darah. Darah yang menggumpal. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal daging. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi tulang. Lalu kemudian dibungkus menjadi oleh kulit. Maka di 4 bulan 10 hari ditiupkannya ruh. Jadi 4 bulan 10 hari ditiupkannya ruh. Sehingga kalau keguguran di usia 4 bulan 10 hari biasanya sudah berbentuk anak. Kalau 4 bulan 10 hari. Kalau kurang dari 4 bulan 10 hari itu belum berbentuk anak. Maka kalau mazhab Syafi'i, kalau ada anak yang keguguran atau mati di usia 4 bulan 10 hari,
Kalau mazhab Syafi'i, kalau tidak ada tanda kehidupan, maka tidak usah disalatkan. Tapi kalau ada tanda kehidupan, disalatkan. Tanda kehidupannya yaitu dengan menangis. Kalau terlahir ke muka bumi di usia 4 bulan 10 hari, kemudian menangis, sempat menangis, maka disalatkan. Tapi kalau tidak sempat menangis, tidak disalatkan. Tapi kalau terlahir ke muka bumi di usia 6 bulan, baiklah terlahir ke muka bumi dalam keadaan ada tanda kehidupan ataupun tidak ada tanda kehidupan, tetap disalatkan. Jadi kalau kegugurannya di usia 6 bulan, lahir ke muka bumi dalam keadaan meninggal, tapi sudah usianya 6 bulan, tetap wajib disalatkan. Tapi kalau di usianya 4 bulan 10 hari, kalau tidak ada tanda kehidupan, tidak disalatkan. Tapi kalau ada tanda kehidupan, disalatkan. Ya. Jadi kata Allah, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Maka pertama Allah mengawali wahyu ini dengan sebuah informasi berupa ilmu untuk memuliakan manusia. Wahai manusia, saya kasih ilmu nih, bahwasanya kamu wahai manusia, aku ciptakan dari segumpal darah. Ada ilmu di sini. Kemudian juga sekaligus memberitahukan manusia bahwasanya manusia itu hina, tidak boleh menyombongkan diri karena awalnya dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Diulang lagi. Ada yang mengatakan Iqra, bacalah. Pengulangan ini sebagai taukid, penguat. Ya, anjuran untuk membaca, perintah untuk mempelajari, berilmu, menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu manusia menjadi mulia. Dan dengan menuntut ilmu manusia akan tahu dirinya dan tahu sang pencipta, sehingga bisa beribadah dengan sempurna. Ya. Bacalah warabbukal akram. Ya. Jadi kalimat warabbukal akram ini dipisah. Ini istinab, permulaan kalimat lagi, pengawalan kalimat lagi, awal kalimat. Dan Rabb kamu al akram, yang maha mulia. Maka di sini juga menyebutkan kemuliaan Allah, keagungan Allah, menyebutkan sifat-sifat Allah. Maka di dalam surat Al-Alaq ini, ya, kandungannya adalah ma'rifatun nas wa ma'rifatullah. Memperkenalkan zat Allah dan juga memperkenalkan zat manusia. Sehingga dengan kenalnya manusia dirinya dan kenalnya Allah, sehingga dia bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Karena artinya ibadah adalah menghambakan diri, merendahkan diri. Aqsa ghayatut tadallul. Ya. Setelah mengetahui dirinya dan setelah mengetahui Allah, maka dia akan tertarik dan hati nuraninya akan melaksanakan ibadah, merendahkan diri kepada Allah dengan sempurna. Tahu dirinya itu lemah, diciptakan dari darah, yang menciptakannya Allah, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Begitu besarnya langit dan bumi, berarti menunjukkan keagungan Allah. Sehingga dengan mengenal dirinya dan mengenal Allah, dia akan melaksanakan ibadah dengan sempurna, menghambakan diri. Ibadah dari kata amdun, menghambakan diri, merendahkan diri, menghinakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra, bacalah. Jadi diulang-ulang kalimat Iqra sebagai taukid. Artinya taukid untuk berilmu, menuntut ilmu. Ada juga yang menafsirkan Iqra yang pertama baca untuk dirinya sendiri. Iqra yang kedua baca untuk orang lain. Jadi ada yang mengatakan Iqra, bacalah, pelajarilah untukmu sendiri. Kemudian setelah kamu membaca, mempelajari untuk diri sendiri, bacalah untuk orang lain. Tabligh. Ada juga yang mengatakan Iqra yang pertama Iqra, bacalah. Iqra yang kedua amalkanlah. Baca untuk diamalkan. Dan ada yang mengatakan Iqra yang pertama dan Iqra kedua ada sebagai taukid, penguat. Maka sesungguhnya pintu untuk bisa beribadah dengan baik dan benar itu ilmu. Oleh karena itu diwajibkan kita untuk menuntut ilmu. Dan juga kita bisa beribadah dengan sempurna, menghambakan diri kita kepada Allah dengan sempurna itu dengan ilmu. Kita bisa yakin kepada Allah karena dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu nanti ragu, sehingga tidak ada keyakinan di sana, sehingga landasan ibadahnya kurang. Oleh karena itu harus berilmu. Iqra wa rabbukal akram, dan Rabb kamu al-akram, yang maha mulia. Di sini menggunakan kalimat al-akram, bukan karim, bukan rabbukal al-karim,
tapi Rabbuka al-akram, yang maha mulia, ya, paling mulia. Jadi kalau menggunakan wajad af'al itu menunjukkan paling mulia. Ini juga menunjukkan setelah ada kalimat Iqra ada kalimat akram. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu itu adalah orang yang mulia. Ini juga memberikan korelasi bahwasanya kalau ingin mulia harus berilmu. Ya. Pintu untuk bisa mendapatkan ilmu adalah membaca. Alladzi 'allama bil qalam. Dan keagungan Allah, kemuliaan Allah juga adalah yang mengajarkan manusia dengan pulpen. Ya. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia. Karena kenikmatan yang paling agung adalah ilmu. Dikasihnya akal itu adalah kenikmatan yang paling agung. Karena dengan ilmu manusia diberikan amanah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Semua makhluk tunduk kepada manusia. Sakhara lakum ma fis samawati wal ard, kata Allah. Allah tundukkan semua yang ada di langit dan di bumi. Ya, makanya manusia bisa ngapa-apain apa saja. Semuanya bisa diapa-apain oleh manusia. Bisa diatur oleh manusia. Gunung bisa dihancurin oleh manusia. Ya, bisa dihancurin kemudian dijadikan bangunan. Ya, bahkan di zamannya kaum Tsamud, gunung itu dipahat dan gunung nggak bisa melawan, tunduk kepada manusia. Ketika Allah menyuruhnya untuk tunduk. Dengan apa? Karena dengan ilmu. Ya. Manusia bisa meniru burung, ya. Akhirnya menciptakan pesawat. Bisa meniru ikan, menciptakan kapal laut dan lain sebagainya. Ya. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara qalam. Jadi ini juga menganjurkan kepada manusia untuk belajar, ya. Kemudian salah satunya untuk menyimpan ilmu adalah dengan tulisan. Maka Allah mengajarkan manusia untuk menulis. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia, Allah, salah satu sifat Allah yang maha mulia, kemuliaan Allah adalah diwujudkan dengan mengajarkan manusia. Ya. Jadi di sini disebutkan al-akram alladzi. Ini menunjukkan bahwasanya maksud akram ini adalah yang mengajarkan. Salah satu sifat Allah yang mulia adalah mengajarkan kepada manusia. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu adalah pintu untuk mencapai kemuliaan. Orang yang mulia itu dilihat dari orang yang berilmu. Makin tinggi ilmunya, maka makin mulia. Dan Allah juga mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu dan beriman. Tentunya ilmu yang didasari dengan iman, ya. Karena iman itu akan sempurna kalau disertai dengan ilmu. Iman itu keyakinan itu akan terwujud dengan sempurna kalau ada ilmunya. Kalau gak ada ilmunya nanti syak, ragu. Maka harus disertai oleh ilmu. Oleh karena itu Islam bukan menganjurkan, tetapi mewajibkan untuk menuntut ilmu. Dan bahkan banyak sekali ancaman orang yang berpaling dari menuntut ilmu. Ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Maka pada dasarnya kalau ada orang yang pintar, harusnya tidak boleh sombong dengan kepintaran itu. Karena sungguhnya pintar itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kenikmatan yang paling agung dengan ilmu itu. Pada hakikatnya manusia awalnya tidak tahu. Ketika lahir ke muka bumi tidak tahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia wasilah-wasilah atau perantara-perantara untuk mendapatkan ilmu. Alat-alat untuk mendapatkan ilmu. Sebab-sebab untuk menghasilkan ilmu. Yaitu diberikan manusia bisa melihat. Diberikanlah manusia bisa mendengar. Dan yang lainnya. Ini salah satu adalah alat-alat untuk bisa mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, wahyu yang pertama ini menyuruh manusia untuk menuntut ilmu, untuk mengenal dirinya dan mengenal Sang Pencipta. Sehingga mengenal dirinya bahwasanya diri ini manusia ini adalah lemah, tak berdaya, dan Allah Sang Penguasa, Sang Pencipta alam raya. Sehingga juga mengenal bahwasanya manusia itu makhluk dan Allah itu khalik, dan juga mengenal Allah itu maha mulia sedangkan manusia sebaliknya maha hina. Mengenal manusia Allah itu maha mengetahui, manusia awalnya tidak tahu, adapun dia tahu pun sedikit yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengawali surat
al-alaq yang pertama ini menyebabkan manusia mengenal dirinya dan mengenal Allah, sehingga akhirnya dia bisa beribadah dengan menghambakan diri kepada Allah dengan sempurna, sehingga ketika Allah memerintahkan dia langsung melaksanakannya, karena dia meletakkan dirinya, memposisikan dirinya sebagai hamba Allah. Ketika kata Allah, puasalah, baik ya Allah, engkau yang menciptakan saya, engkau yang memberi rezeki kepada saya, engkau juga yang bisa menyiksa saya, engkau juga yang bisa mematikan saya, baik ya Allah. Sehingga dengan mengenal dirinya dan mengenal Allah, maka mereka akan sempurna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kecuali kepada Allah, tidak sedih ketika kehilangan dunia, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat kelima, yang merupakan wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, tafadhal. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Idza wajadtum al-khata wal ghalatat astaghfiru minkum. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, maka saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada benarnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil akhir taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.